202. Ashifa sedang memeriksa kandungannya bersama Dr. Rani. Dokter kandungannya. Ashifa berbaring di ranjang di rumah sakit dengan dokter yang memeriksanya dengan memutarkan alat yang tidak tahu apa itu di perut Ashifa, dan mata Ashifa terus menengok ke arah monitor layar melihat pergerakan bayinya. Bukan hanya Ashifa dan dokter yang ada di ruangan itu. Ada juga Rafa yang akhirnya menemani Ashifa. Namun sejak tadi Ashifa diam saja dan bahkan tidak bicara pada suaminya. Dengan tangan Rafa yang terus memegang tangan Ashifa. "Dokter, apa anak kami baik-baik saja?" tanya Rafa. "Alhamdulillah sangat baik Pak Rafa. Bapak dan Ibu bisa lihat, bayinya begitu aktif," jawab dokter. "Alhamdulillah ya Allah," sahut Rafa. "Sayang, anak kita sangat aktif, kamu menjaganya dengan sangat baik," ucap Rafa dengan mengelus-elus pipi Ashifa. Namun tanggapan Ashifa sangat datar dan tidak biasanya yang tidak mengeluarkan senyumnya. Rafa sepertinya menyadari istrinya yang marah kepadanya dan Rafa hanya bisa pasrah dengan sikap sang istri. "Bu, Ashifa sudah selesai," ucap dokter. "Baik dokter, makasih ya dokter," ucap Ashifa yang duduk, dan Rafa pasti membantunya. Hanya saja Ashifa tidak butuh bantuan dan tetap duduk sendiri. Lagi-lagi istrinya menunjukkan rasa marahnya membuat Rafa jadi serba salah. "Bu Ashifa, jangan lupa terus minum vitaminnya agar pertumbuhan janinnya semakin sehat dan janinnya bisa semakin aktif," ucap dokter memberi saran. "Insyaallah dokter," jawab Ashifa. "Tetapi tetap ya Bu, Ashifa harus tetap jaga kandungannya. Harus hati-hati terus, dan Pak Rafa juga harus bantu istrinya untuk menjaga kandungannya agar bayinya tetap sehat," ucap dokter lagi-lagi memberikan saran. "Baik dokter, saya pasti akan menjaga istri saya dengan baik." "Dokter, makasih juga ya, sudah selalu memberikan perawatan yang baik untuk istri saya," ucap Rafa. "Itu sudah menjadi tugas saya sebagai seorang dokter," jawab dokter. "Ya sudah, baiklah. Kalau begitu kamu pergi dulu ya dokter," ucap Ashifa ingin buru-buru. "Iya Bu Ashifa," sahut dokter dengan tersenyum. Ashifa pun turun dari ranjang dan dibantu Rafa. Tapi Ashifa tampaknya tidak mau dan mengelakkan kontak fisik dari suaminya, dan Ashifa pergi begitu saja setelah bersalaman dengan dokter. "Ashifa pasti sangat marah kepadaku," batin Rafa dengan menghela napasnya, dan Rafa pun langsung menyusul Ashifa dengan cepat. "Sayang, tunggu," panggil Rafa saat ingin memasuki mobil yang pintunya dibukakan supir yang mengantar Ashifa ke rumah sakit. "Sayang," ucap Rafa memegang tangan Ashifa dan Ashifa melepaskannya. "Ada apa Kak Rafa? Ashifa mau pulang. Masih banyak yang Ashifa kerjakan," ucap Ashifa tanpa melihat suaminya. "Sayang, aku di depanmu, bukan di sampingmu. Jadi kalau bicara lihat aku," ucap Rafa dengan lembut. "Kak Rafa, katakan saja mau apa?" "Ashifa mau pulang," sahut Rafa dengan ketus. "Aku akan mengantarmu pulang," ucap Rafa. "Ashifa kemari bersama supir dan Kak Rafa sedang meeting. Jadi biarkan Ashifa pulang dengan supir juga," ucap Ashifa dengan ketus yang menyindir suaminya. "Kamu marah kepadaku?" tanya Rafa. "Sudahlah Kak Rafa, Ashifa harus pulang, tadi Mama nitip sesuatu dan Ashifa harus beli. Nanti Mama menunggu Ashifa terlalu lama," ucap Ashifa yang tidak mau lama-lama bicara dengan suaminya. "Jadi biarkan Ashifa pulang," ucap Ashifa lagi. "Pulang bersamaku," tegas Rafa. "Mau pulang sendiri?" sahut Ashifa menolak. "Apa sekarang istriku ini sedang menolak keinginan suaminya? Apa ingin menjadi istri durhaka dan lebih memilih pulang bersama orang lain daripada suaminya? Kamu tidak takut kualat karena tidak mendengarkan kata suami sendiri?" tanya Rafa dengan alisnya yang terangkat. Ashifa terdiam sejenak dan akhirnya pergi dari hadapan Rafa dan tidak memasuki mobil yang disetiri supir. Namun Ashifa menuju mobil Rafa yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. "Cepat dibuka," ucap Ashifa dengan suara kesalnya yang ingin membuka pintu mobil Rafa. Namun masih dikunci. Hal itu membuat Rafa menyunggingkan senyumnya dengan menghela napas. "Kamu pulanglah. Aku akan mengantar Ashifa," ucap Rafa pada supir tersebut. "Baik Tuan," sahut supir tersebut yang langsung memasuki mobil dan Rafa menyusul istrinya yang ngambek. Tetapi masih untung Ashifa mau pulang bersama Rafa. Memang begitulah sulitnya menjadi istri yang soleha yang sangat takut kualat dari suaminya. Takut durhaka, jadi kalau ngambek pun tidak bisa suka-suka. "Masuklah sayang,"
ucap Rafa dengan lembut yang membukakan pintu mobil. Dengan ketus Ashifa pun memasuki mobil dan Rafa menyusul dengan duduk di kursi pengemudi. Rafa menoleh ke sampingnya dan melihat Ashifa yang wajahnya ditekuk yang cemberut dengan melihat lurus ke depan. "Ayo cepat jalan," katanya. "Mau pulang," ucap Ashifa dengan kesal. Namun Rafa tetap tidak mau jalan dan malah melihat Ashifa terus. "Iskak Rafa jalan, Ashifa nanti pulang sama supir nih," rengek Ashifa dengan kesalnya pada suaminya itu. "Maafkan aku Ashifa," ucap Rafa dengan lembut. "Kita pulang, jangan malah membahas hal lain," ucap Ashifa dengan kesal. "Kita tidak akan pulang sebelum aku mendengar maaf dan melihat senyum istriku," ucap Rafa. Ashifa diam saja dengan wajahnya yang tetap konsisten dengan ngambeknya. "Sayang," tegur Rafa. "Kak Rafa kenapa bohongi Ashifa? Katanya ada meeting dengan klien sampai-sampai tidak bisa menemani Ashifa untuk cek kandungan. Kak Rafa kan sudah janji mau menemani Ashifa, tetapi malah bohong pada Ashifa dan Ashifa lihat Kak Rafa malah ada di rumah sakit. Apa coba maksudnya?" tanya Rafa dengan kesal yang mengeluarkan rasa kesalnya pada suaminya. "Maaf sayang, aku tidak bermaksud," ucap Rafa merasa bersalah. "Bagaimana mungkin tidak bermaksud? Kak Rafa jelas udah bohong pada Ashifa," ucap Ashifa. Rafa mendekati istrinya dengan memegang pipi Ashifa. "Maafkan aku. Aku akan menerima hukuman apapun atas kesalahan yang sudah membuat istriku kecewa," ucap Rafa dengan lembut. "Kalau begitu jujur pada Ashifa. Apa yang Kak Rafa sembunyikan dari Ashifa?" tanya Ashifa langsung to the point. Rafa terdiam mendengarnya. "Kenapa diam? Kak Rafa tidak mau jujur pada Ashifa," sahut Ashifa dengan kesal pada suaminya itu. "Ashifa tidak ada yang disembunyikan. Jadi tidak ada yang harus dikatakan," ucap Rafa yang masih saja berbohong dan tidak ingin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. "Kak Rafa periksa apa pada ayah? Ini berarti sudah yang kedua kali Ashifa tidak tahu dan atau selama ini Kak Rafa sering periksa dan Ashifa tidak tahu apa-apa?" tanya Ashifa dengan dugaannya yang berbicara menatap suaminya. "Apakah ada kebohongan atau tidak?" Tetap tidak mau menjawab. "Berarti Kak Rafa bohong pada Ashifa dan pasti ada yang disembunyikan dari Ashifa," ucap Ashifa yang melepas tangannya dari Rafa. Namun Rafa kembali memegangnya dan bahkan memegang kedua tangan istrinya itu dengan menatap Ashifa dalam-dalam. "Apa kamu tidak mempercayaiku?" tanya Rafa. "Kak Rafa jangan bertanya," dan sementara jawaban Ashifa tidak dijawab, ucap Ashifa dengan tegas. "Sayang, aku sudah mengatakan tidak menyembunyikan apa-apa. Kenapa tidak percaya? Aku hanya memeriksa kesehatan rutin seperti biasanya dan aku tidak memberitahu kamu itu karena hal itu biasa dan tidak ada yang perlu diberitahu. Jadi tidak ada hal lain sayang," ucap Rafa dengan penjelasan untuk meyakinkan istrinya. Tapi Ashifa merasa Kak Rafa sedang menyembunyikan sesuatu dari Ashifa, ucap Ashifa yang sangat yakin dengan hatinya. "Tetapi tidak ada yang aku sembunyikan," sahut Rafa yang tetap konsisten dengan kebohongannya. Ashifa terdiam dengan penuh keraguannya. "Sayang, percayalah kepadaku. Jika ada sesuatu aku pasti akan mengatakannya. Tetapi ibu memang tidak ada apa-apa. Jadi apa yang mau diceritakan?" ucap Rafa yang berusaha meyakinkan Ashifa. "Kak Rafa tidak bohong kan?" tanya Ashifa memastikan. Rafa menganggukkan kepalanya dan langsung memeluk istrinya. "Maaf sudah membuat kamu kecewa. Tetapi sungguh aku tidak berbohong Ashifa," ucap Rafa. Ashifa diam saja antara percaya atau tidak pada suaminya. "Maafkan aku Ashifa, aku tidak bermaksud untuk membuat kamu marah, kecewa dan aku juga tidak bermaksud untuk berbohong. Namun ini semua demi kebaikan kamu," batin Rafa yang sebenarnya sangat menyesal melakukannya pada istrinya. Bersambung Mak 203. Z sedang berada di dalam kamar yang sedang merapikan tempat tidur dan tidak berapa lama Abian memasuki kamar. "Kak, Abian sudah mau tidur?" tanya Z yang memang beres-beres untuk istirahat malam agar nyenyak. "Tidak juga, lagian masih jam 9 mata belum mengantuk," jawab Abian. Begitu rupanya," sahut Z. "Kamu sendiri sudah mau tidur?" tanya Abian. "Belum juga sih," jawab Z yang juga pasti belum mengantuk. "Kamu suka menonton?" tanya Abian. "Suka," jawab Z. "Kita berdua belum mengantuk. Bagaimana kalau kita berdua menonton saja?" ucap Abian yang tiba-tiba saja mendapatkan ide. "Boleh juga,"
Ya sudah Z, ambil cemilan dulu ya. Biar ada temannya untuk menonton, ucap Z yang sangat semangat dan langsung pergi. Namun Abian menahan tangannya. Kenapa harus pakai cemilan dari rumah, di bioskop kan banyak jualannya, ucap Abian. Wajah Z terlihat mengeluarkan ekspresi kaget saat mendengar apa yang dikatakan Abian. Maksud Kak Abian kita menonton di luar? Tanya Z dengan wajah yang tidak percaya. Abian menjawab dengan anggukan kepala. Di bioskop, tanya Z lagi yang harus memastikan dengan jelas. Iya, menonton di bioskop. Bukannya kalau mau menonton harus ke bioskop ya, ucap Abian. Ya ampun Kak Abian, Z pikir kita akan menonton di rumah. Z tidak menyangka Kak Abian ternyata mengajak Z untuk menonton ke bioskop, ucap Z yang masih tidak percaya. Z, kita tidak pernah untuk jalan berdua. Jadi apa salahnya kita berdua sekali-kali jalan keluar dan menonton ke bioskop, ucap Abian yang ingin membuat istrinya senang sampai Z tidak bisa berkata-kata. Tapi kamu mau tidak kita menonton bioskop? Tanya Abian dengan menaikkan satu alisnya yang harus memastikan dulu. Ashifa mengangguk-anggukkan kepalanya yang pasti tidak mungkin menolak. Z, mau Kak Abian? Ya sudah Z, ganti baju sebentar ya, ucap Z yang begitu semangat. Abian tersenyum dengan menganggukkan kepalanya dan Z pun buru-buru langsung menuju lemari mengambil pakaian dan langsung berlari cepat-cepat ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Abian tersenyum melihat semangatnya Z yang pasti bagi Z tidak percaya dengan ajakan suaminya yang bisa-bisanya mengajaknya menonton, dan tadi Z sampai berpikir jika mereka menonton di rumah. Ternyata ke bioskop dan kebetulan malam minggu juga. Jadi sekalian malam mingguan. Z dan Abian sudah sampai di bioskop dengan Abian yang membelikanmu tiket dan Z yang malam ini tampil sangat cantik dan anggun yang menggunakan rok tutu yang dipasu dengan blazer coklat yang membuatnya menjadi wanita anggun dan sangat manis. Ayo, ajak Abian yang selesai membeli tiket dan minuman juga popcorn untuk cemilan mereka. Tunggu dulu Kak Abian, ucap Z dengan memegang tangan Abian saat Abian ingin berjalan dan hal itu membuat Abian heran. Ada apa lagi Z? Apa ada yang belum dibeli? Tanya Abian dengan sebelah alisnya yang terangkat. Z pikir orang seperti Kak Abian tidak akan pernah menonton di luar, ucap Z. Memang aku sekuno itu? Tanya Abian. Bukan begitu. Siapa tahu aja Kak Abian tidak suka, ucap Z. Kalau aku mengajak kamu menonton di luar, itu artinya aku suka, dan lagian biar kita berdua juga tidak boring yang hanya melakukan aktivitas di rumah saja. Jadi kamu lain kali juga kalau mau makan, mau nonton dan mau melakukan apa-apa di luar, kamu harus ajak aku, karena aku ingin selalu menemani kamu dengan aktivitas kamu, ucap Abian yang ingin mencairkan suasana dalam pernikahannya. Berarti boleh, jika lain kali kita mau nonton? Tanya Z memastikan. Boleh Z. Ya sudah, sekarang ayo masuk. Filmnya sudah mau dimulai, ucap Abian. Baik Kak Abian, sahut Z dengan semangatnya dan mereka langsung pergi memasuki bioskop tersebut. Ternyata di bioskop yang sama Ashifa dan Rafa juga sedang menonton. Rafa membujuk sang istri dan Ashifa sudah bisa tidak marah lagi. Sebenarnya masih marah, namun wajahnya sudah lumayanlah dengan tersenyum dan Rafa ingin memanjakan istrinya dengan mereka menonton film romantis. Film sudah berjalan sejak beberapa menit yang lalu dengan Rafa dan Ashifa yang terlihat sangat dekat, dengan Ashifa yang memeluk lengan suaminya yang ingin dekat-dekat pada suaminya, yang artinya dia memang tidak marah lagi. Kamu suka filmnya? Tanya Rafa melihat istrinya itu. Suka Kak Rafa, makasih sudah mengajak Ashifa menonton bioskop, jawab Ashifa. Sama-sama sayang, apa kamu sering menonton bioskop? Tanya Rafa. Tidak terlalu sering dan bahkan sangat terhitung, jawab Ashifa yang apa adanya. Begitu rupanya. Kalau aku sering menonton bioskop. Karena menonton bioskop itu lumayan untuk merefleksikan diri, ucap Rafa. Lebih suka nonton sendiri atau berdua? Tanya Ashifa. Menonton itu mana enak Ashifa sendirian. Jadi harus berdua, biar bisa seperti ini, merangkul dengan mesra, ucap Rafa yang langsung merangkul istrinya. Oh begitu, berarti selama ini Kak Rafa pasti nonton sama mantan-mantan Kak Rafa ya? Pantesan aja mau ngajak Ashifa nonton, ternyata mau nostalgia, sahut Ashifa yang mancing dan malah ngambek kembali lagi.
Sayang, kamu ini bicara apa sih? Siapa yang mau nostalgia? Sahut Rafa. Buktinya kenapa jadi bahas-bahas itu? Sahut Ashifa yang melepaskan tangan Rafa dari bahunya. Siapa yang bahas-bahaskan, kamu yang mulai? Sahut Rafa yang harus membujuk istrinya yang kembali merajuk. Rafa menghela napasnya dan merangkul kembali istrinya. Sayang, itu hanya masa lalu. Kamu jangan memikirkan hal-hal yang lain sayang. Itu hanya masa lalu. Lagian aku juga lebih suka kalau menonton itu bersama kamu, bujuk Rafa. Daripada Ashifa ngambek lagi. Sayang, ayo dong jangan marah, ucap Rafa. Ya sudah, Kak Rafa jangan ungkit-ungkit masa lampau lagi, ucap Ashifa. Rafa mengangguk-angguk. Ya sudah, sekarang kita lanjut menonton lagi. Dan iya sayang, aku itu besok pengen ngajak kamu ke tempat sesuatu, ucap Rafa. Kemana? Tanya Ashifa dengan dahi yang mengkerutkan. Surprise untuk kamu, jawab Rafa. Ashifa kan tidak lagi ulang tahun, sahut Ashifa. Walau tidak ulang tahun, tetapi aku ingin terus memberi kamu surprise, jawab Rafa. Apa ini sebuah sogokan? Tanya Ashifa dengan menatap curiga sang suami. Bisa dikatakan sebuah sogokan, jawab Rafa. Baiklah kalau begitu, Ashifa ikut aja kemana Kak Rafa mengajak Ashifa, ucap Ashifa. Baiklah sayang, sahut Rafa tersenyum dan mencium pucuk kepala Ashifa yang kembali merangkul erat istrinya itu. Kelihatannya Rafa sangat ingin membahagiakan istrinya. Bersambung 204. Akhirnya Rafa dan Ashifa selesai menonton bersama dan mereka keluar dari dalam bioskop dengan Rafa yang pasti merangkul bahu istrinya. Kamu hari ini happy? Tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya dengan senyumannya yang menyejukkan hati. Makasih Kak Rafa udah baik banget sama Ashifa dan sudah ngajak Ashifa nonton untuk yang pertama kalinya bersama Kak Rafa, ucap Ashifa. Sama-sama sayang, aku justru berterima kasih pada kamu. Karena sudah mau memaafkanku, ucap Rafa. Tapi Kak Rafa jangan bohong lagi ya sama Ashifa, ucap Ashifa. Iya sayang, sahut Rafa. Kak Rafa, Kak Ashifa. Tegur Z yang melihat Rafa dan Ashifa dan langsung menghampiri Rafa dan Ashifa. Loh, Z Abian, sahut Rafa yang cukup kaget. Kalian abis dari mana? Tanya Ashifa. Abis nonton tadi, baru filmnya selesai. Jawab Z. Ya ampun, berarti kita sama. Aku sama Kak Rafa juga baru aja selesai nonton, sahut Ashifa. Ya, kita kenapa tidak saling melihat ya tadi, ucap Z. Mungkin belum jodoh. Tetapi sekarang kita bertemu di sini, sahut Ashifa. Iya benar juga kata Kak Ashifa. Oh iya, tumben sekali Kak Rafa ngajak Kak Ashifa untuk nonton biasanya. Biasanya apa? Sahut Rafa yang sudah memotong padahal belum bicara apa-apa sama sekali. Is langsung marah deh, kesal deh, sahut Z. Sudah-sudah jangan malah ribut. Z tidak apa-apa dong, sekali-kali nonton bareng Kak Rafa dan kamu juga tumben juga nonton sama Abian, sahut Ashifa. Ya Kak Abian yang ngajakin, sahut Z. Seperti yang kamu bilang Ashifa. Tidak ada salahnya sekali-kali jalan keluar dan menonton, sahut Abian. Iya benar, sahut Ashifa. Ya sudah, aku sama Ashifa pulang duluan. Kalian mau langsung pulang atau mau jalan lagi? Tanya Rafa. Kayaknya kita juga mau. Aku sama Z mau jalan-jalan malam lagi, cari udara segara, sahut Abian yang memotong pembicaraan Z yang pasti sebelumnya Z mengatakan ingin pulang. Namun mendengar Abian yang mengajaknya jalan-jalan lagi pasti membuat Z senang. Begitu rupanya. Ya kalau kami harus pulang, sahut Ashifa. Memang kamu tidak mau jalan-jalan lagi sayang? Tanya Rafa yang sepertinya tidak mau kalah dari Abian. Bukannya Kak Rafa tadi bilang kita mau pulang langsung? Tanya Ashifa yang begitu polos tidak tahu aja kalau suaminya itu ingin terlihat jauh lebih romantis dibandingkan Abian. Tapi kelihatannya Ashifa tidak mengerti. Ya siapa tahu aja kamu masih mau jalan, ya kemanapun, sahut Rafa dengan tersenyum yang tidak mau kalah. Abian mendengarnya hanya mendengus tersenyum saja. Tetapi Ashifa mau pulang aja deh. Kan tadi kata Kak Rafa kita hanya khusus menonton saja. Jadi Ashifa sesuai dengan apa yang Kak Rafa katakan saja, sahut Ashifa. Ya ampun Kak Rafa, kelewatan deh. Masa iya Kak Rafa harus batasi Kak Ashifa? Masa iya hanya menonton saja?
Kak Rafa padahal setiap hari sibuk dengan pekerjaan Kak Rafa, nyenangi istri aja masa nggak bisa harus ada waktunya, sahut Z yang sengaja mencari masalah dengan Rafa agar Rafa kesal. Kamu ini ya, geram Rafa dengan kesal. Ashifa hanya tersenyum dengan kakak adik yang kembali bertengkar itu. Apa sih Kak Rafa, kan emang benar apa yang Z katakan, sahut Z dengan mengejek kakaknya itu agar Rafa semakin kesal. Hei Z, ini semua kemasan Ashifa. Kamu itu jangan sembarangan, aku tidak membawa istriku jalan-jalan, jangankan hanya di Jakarta. Malam ini ke luar negeri pun kalau Ashifa meminta akan langsung aku turuti, ucap Rafa yang menyombongkan dirinya. Z hanya mengangguk-angguk saja mendengarnya. Abian bisa tidak melakukannya kepada kamu, sahut Rafa yang malah menantang Abian. Kenapa jadi bawa-bawa suami Z, sahut Z. Ya, dia bisa tidak melakukan hal itu. Pasti tidak bisalah, sahut Rafa yang begitu angkuh. Aku juga akan membawa Z kemanapun yang dia mau dan hanya saja Z belum memintanya kepadaku. Tapi pasti selagi bisa aku akan menurutinya, dan kalaupun Z ingin ke bulan aku akan berusaha untuk mewujudkan keinginannya, sahut Abian yang tidak mau kalah dari Rafa dan malah pakai bawa bulan-bulan segala lagi. Ya ampun Kak Abian, so sweet banget, bahkan sampai ke bulan, batin Z yang ingin langsung terbang ke bulan. Kau itu terlalu lebay Abian, pakai mau ke bukan naik apa mau ke sana naik onta. Jadi jangan halu, sahut Rafa. Ya namanya juga cinta Rafa. Bukannya kita akan menjadi bodoh dan melakukan segalanya demi orang yang kita cintai, sahut Abian. Z dan Ashifa hanya menjadi penonton saja dari perseteruan dua orang yang kelewat bucinnya dan bisa-bisanya tidak ada yang mau mengalah. Namun pasti Ashifa dan Z sangat bahagia karena menjadi topik perseteruan tersebut. Ala udahlah, jangan terlalu berlebihan. Lakukan saja yang mau kau lakukan kepada adikku. Awas saja kalau hanya perkataanmu saja yang banyak. Awas kalau kau tidak bisa membahagiakannya. Kau akan selesai di tanganku, ucap Rafa yang malah mengancam dengan serius yang ditanggapi Abian dengan senyuman. Ya sudah sayang, sekarang kita pergi yuk. Soalnya mereka masih mau ke bulan. Kita juga harus keluar angkasa, sahut Rafa dengan sindiran ejekan pada Abian dan langsung menggenggam tangan Ashifa. Ya sudah Z, Abian kami duluan ya. Happy ya jalan-jalannya, ucap Ashifa. Iya Kak Ashifa, hati-hati, sahut Z dengan tersenyum dan Ashifa dan Rafa langsung pergi. Kak Rafa memang tidak pernah mau kalah, cicit Z. Makanya aku terus memancingnya, sahut Rafa. Oh, jadi itu hanya pancingan saja. Kak Abian tidak ada niat memang mengajakku untuk ke bulan, tanya Z yang menanggapi serius. Memang bisa pergi ke bulan? Tanya Abian, wajahnya langsung panik. Kan Kak Abian yang punya ide. Berarti sudah tahu caranya, sahut Z. Ya tapi kan Z itu hanya kata-kata saja, kan nggak mungkin juga, sahut Abian benar-benar panik. Oh, Z pikir benar lagi, sahut Z yang wajahnya terlihat kecewa. Z, maaf aku tidak bermaksud membuat harapan padamu, sahut Abian yang merasa bersalah pada Z yang membuat Z seperti kecewa. Namun Z tiba-tiba tersenyum dengan tertawa kecil. Z juga hanya bercanda Kak Abian, jangan serius seperti itu. Lagian mana mungkin kebukan, sahut Z membuat Abian juga tersenyum yang kelihatan bercandaan mereka berdua sangat nyambung. Ya sudah kita kembali, tanya Abian. Z menganggukkan kepalanya dan mereka bergandengan tangan yang akhirnya kembali pulang. Z dan Abian masih berada di dalam mobil yang menunggu macet. Ada apa di depan ya Kak Abian? Tanya Z. Tadi sih katanya ada pohon tumbang dan jatuh ke tengah jalan. Makanya macet seperti ini. Mungkin petugas sudah mengevakuasi. Jadi pasti sebentar lagi macetnya akan selesai, jawab Abian. Begitu rupanya. Anginnya memang sangat kencang. Jadi wajar pohonnya tumbang, sahut Z. Iya kamu benar. Kalau kamu mengantuk kamu tidur saja. Begitu sampai nanti aku bangunkan, ucap Abian. Z langsung merangkul lengan Abian dan bermanja pada Abian dengan kepalanya di bawah ceruk leher Abian. Kalau aku tidur siapa yang akan menemani Kak Abian bicara? Jadi Z tidak akan tidur, ucap Z. Aku tidak apa-apa Z. Kamu tidur saja, sahut Abian. Z mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suaminya yang juga melihat dirinya. Tidak mau tidur, sahut Z. Baiklah kalau begitu,
sahut Abian. Makasih Kak Abian, untuk malam ini sangat singkat. Namun Z sangat bahagia, ucap Z. Sama-sama Z, sahut Abian yang tidak melepas tatapannya pada Z sampai Abian merasakan benda kenyal yang ternyata Z mengecup bibirnya. Tidak apa-apa kan Z, cium Kak Abian? Tanya Z yang sebenarnya sangat malu. Abian tidak menjawab dengan perkataan, namun menjawabnya dengan balas ciuman yang pasti tidak sebentar yang mereka berdua berciuman romantis di dalam mobil. Bersambung, yang belum tekan like, monggo ya. Terima kasih.